Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Marius Garinjing. Pada hari ini akan menerangkan mengenai geografi. Nah, konsep geografi itu ada 10. Apa saja? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, ada konsep lokasi. Pengertian dari konsep lokasi ialah letak atau lokasi suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut atau tetap dan lokasi relatif atau berubah. Contoh absolut adalah letak astronomis Indonesia dan contoh relatif adalah letak geografis Indonesia. Yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang harus ditempuh atau ukuran yang memisah suatu wilayah atau tempat. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut atau tetap dan jarak relatif atau berubah. Contoh absolut adalah jarak antara Gramedia dengan sekolah SMA Cahaya adalah 650 meter atau kurang dari 1 km. Dan contoh relatif ialah jika kita pergi menggunakan sepeda motor akan memerlukan waktu 2-3 menit. Sedangkan jika berjalan kaki akan ditempuh sekitar 7-8 menit. Semuanya tergantung kecepatan dan transportasi yang digunakan. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Contohnya ialah suku rimba di pedalaman hutan Jambi yang menutup diri terhadap dunia luar dan belum terjangkau oleh internet. Yang keempat adalah konsep pola. Konsep pola adalah rumah-rumah penduduk yang tersusun linier atau memanjang mengikuti bentuk jalan. Dan yang kelima adalah konsep interaksi dan interdependensi. Contohnya adalah interaksi antar pembeli dan penjual atau timbal balik. Halo semuanya, aku Zevanya Resina Sendiring dari kelas 10-2. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang konsep geografi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mario tadi, nah kali ini aku bakal ngejelasin konsep geografi yang lainnya. Penasaran kan apa aja sih konsep geografi yang belum dibahas? Ayo cek videonya. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pemukiman kumuh dan pemukiman elit. Ternyata pengelompokan pemukiman ini termasuk ke dalam konsep geografi. Pertanyaannya, termasuk konsep geografi apa ya? Teman-teman, contoh yang saya jelaskan tadi termasuk ke dalam konsep geografi aglomerasi. Aglomerasi merupakan pengelompokan peristiwa atau fenomena pada suatu wilayah. Selanjutnya, ada konsep nilai guna. Konsep nilai guna yaitu tiap wilayah memiliki kegunaannya masing-masing, terutama bagi penggunanya. Contoh, pada suatu tempat wisata, bagi para wisatawan, tempat tersebut merupakan tempat untuk berekreasi. Sedangkan untuk para pedagang, tempat tersebut memiliki peluang yang besar untuk memperjualkan barang dagangan mereka. Selanjutnya ada konsep diferensiasi area. Diferensiasi area adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu daerah dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi umumnya berprofesi sebagai petani. Ngomong-ngomong tentang mata pencarian, kita pasti sudah tahu ya kalau sumber daya alam di setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga setiap daerah itu memiliki keterkaitan satu sama lain untuk saling memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, masyarakat di daerah pesisir pantai mengekspor hasil ikan ke masyarakat di daerah dataran tinggi. Begitupun sebaliknya, masyarakat di daerah dataran tinggi mendistribusikan teh ke masyarakat di pesisir pantai. Dan yang terakhir, ada konsep morfologi. Konsep morfologi itu berhubungan dengan bentuk muka bumi yang berbeda-beda dan berkaitan dengan aktivitas manusia. Sebagai contoh, penduduk yang ada di daerah yang datar itu lebih padat daripada penduduk yang ada di daerah pegunungan. Sekian dari saya.
saya ucapkan terima kasih.